warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu komputer topik 4, yaitu logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029 dari kelas PT IKC. Dosen pengampu Bapak Dr. Mustari Lamada, SPD MT, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu 1. Pengertian algoritma dan pemrograman. 2. Definisi algoritma. 3. Algoritma. 4. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. 5. Pemrograman prosedural. Dan 6 adalah aturan penulisan algoritma. 1. Pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritm, yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Lambat laun menjadi kata algoritma yang berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing Complete jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, pernyataan seleksi, dan pernyataan iterasi. 2. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma haruslah logis dan harus dapat ditentukan bahwa itu bernilai salah atau benar. 1. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Algoritma adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Pemroses mengerjakan proses sesuai dengan algoritma yang diberikan kepadanya. Karena itu, suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu pemroses haruslah A. Mengerti sikap langkah dalam algoritma, B. Mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. 2. Mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. 3. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman adalah belajar tentang strategi pemecahan masalah bersifat pemahaman, persoalan, analisis, dan sintesis. Belajar bahasa pemrograman yaitu belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa, dan titik beratnya yaitu coder. Produk yang dihasilkan pemrogram adalah 1. Program dengan rancangan yang baik atau metodologi sistematis. 2. Dapat dieksekusi oleh mesin. 3. Berfungsi dengan benar. 4. Sanggup melayani segala kemungkinan masukan. 5. Disertai dokumentasi. Dan 6. Belajar memprogram dan titik beratnya adalah desainer program. 3. Algoritma. 1. Aksi. A.
kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas atau dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. B. Menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam, yang merupakan luas ruang lingkupnya. Karena ruang lingkupnya luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan, atau initial state dan final state. Initial state atau keadaan awal yaitu T0 atau kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur, di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Dan untuk final state atau keadaan akhirnya yaitu T1, kentang dalam keadaan terkupas di panci siap untuk dimasak dan kantong kertasnya harus dikembalikan ke rak lagi. Dan G, kejadian atau urutan-urutan dari berbagai aksi yang terjadi secara berurutan. Efek kumulatif dari sebuah aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Dan penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif, tergantung dari sudut pandang. Contohnya adalah mengupas kentang dapat dijelaskan, seperti ambil kantong kentang dari rak, ambil panci dari almari, kupas kentang dan kembalikan ke rak. Dan selanjutnya adalah 4. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Demikian juga halnya dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. 5. Pemrograman prosedural. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu, mereka dinamakan juga sebagai bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma yang lain yaitu pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Paradigma pemrograman yang lain adalah pemrograman fungsional dan pemrograman deklaratif serta pemrograman kongruen. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Jadi, algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. 2. Kegunaan notasi logika atau urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Dan 3. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma adalah notasi 1 atau untayan kalimat deskriptif, notasi 2 diagram alir atau flowchart, dan notasi 3 atau pseudokode. Berikut adalah simbol-simbol program flowchart. Algoritma luas segi 4 atau menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang. Berikut adalah deskripsinya. Dan untuk notasi 2, berikut adalah bagan-bagan prosesnya. Dan untuk notasi 3, algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan masukkan nilai lebar dan panjang segi 4 deklarasi. Berikut adalah prosesnya. Selanjutnya, aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma itu sendiri. Selanjutnya, 1. Aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian yaitu judul atau header,
2 kamus, dan 3 algoritma. 1. Judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. 2. Kamus atau deklarasi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama atau tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. 3. Algoritma atau deskripsi. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input atau output, assignment, sequence atau runtutan, dan analisa kasus serta perulangan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.